Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Ardiansa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang desentralis. Desentralis sendiri adalah setiap aktivitas atau transaksi yang tidak melibatkan pihak ketiga atau peer-to-peer. Teknologi ini dianggap jauh lebih aman karena tidak ada pihak yang memiliki akses ke semua data dan tidak dapat mengontrol atau mengubah informasi. Jenis-jenis desentralis. Berikut ini adalah jenis-jenis desentralis yang bisa Anda temukan dalam industri kripto. Pertama, Decentralized Application atau dApps. Aplikasi terdesentralisasi atau dApps adalah aplikasi atau program digital yang menggunakan teknologi blockchain dan terdesentralisasi. Ini berarti bahwa pengguna memiliki kontrol penuh atas semua yang ada dalam aplikasi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Siapapun dapat membangun dApps melalui blockchain mereka sendiri atau token sumber lainnya. dApps juga merupakan layanan open source. Ini berarti pengguna akan mengetahui transaksi apa dan apa yang terjadi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Fungsi Decentralized Application atau dApps. Aplikasi terdesentralisasi memiliki kode backend yang disebut kontrak pintar yang berjalan di jaringan terdesentralisasi seperti blockchain Ethereum yang menyimpan data dan kontrak pintar untuk membangun aplikasi. Kontrak pintar adalah istilah yang digunakan dalam blockchain Ethereum. Kontrak yang secara otomatis dijalankan ketika persyaratan dan perjanjian antara pembeli dan penjual terpenuhi. Kontrak pintar yang digunakan Ethereum pada dApps juga berfungsi untuk memastikan bahwa transaksi hanya dapat dilakukan ketika kondisi tertentu terpenuhi untuk menghindari kemungkinan penipuan di jaringan. Contoh Decentralized Application yang pertama, Uniswap. Didirikan pada tahun 2018, Uniswap menawarkan pertukaran untuk Ethereum dan token mata uang digital ERC20 lainnya. Uniswap dApps juga menyediakan fitur polling yang memungkinkan Anda menghasilkan token untuk pengguna Anda. Keuntungan lain dari Uniswap adalah biaya pertukaran yang rendah dan cakupan token yang luas. Tersedia juga penjaga independen dengan penyimpanan yang luas dan keamanan yang terjaga. Yang kedua, Market DAO. Market DAO sedang mengembangkan teknologi untuk peminjaman dan pembelian cryptocurrency yang stabil di blockchain Ethereum. dApps ini memiliki mata uang dalam bentuk stablecoin yang disebut DAI. DAI Market DAO mengadopsi nilai tukar tetap terhadap dolar AS. Jenis DAI ini dirancang untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan tidak menyiratkan bahwa market DAO terikat dengan pemerintah Amerika Serikat. Yang ketiga, PancakeSwap. PancakeSwap berikutnya ini adalah pertukaran terdesentralisasi di mana cryptocurrency dan token dapat dipertukarkan tanpa perantara pusat. PancakeSwap sebenarnya mirip dengan Uniswap. Perbedaannya adalah PancakeSwap berjalan di jaringan Binance Smart Chain atau BSC dengan dibangun oleh Binance untuk bersaing dengan Ethereum. Contoh yang kedua, Decentralized Exchange atau DEX. DEX adalah pertukaran yang menghubungkan pembeli dan penjual aset kripto secara peer-to-peer non-penahanan. Pertukaran terdesentralisasi ini dapat memberikan tingkat keamanan dan privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pertukaran lainnya, karena pengguna mengendalikan kunci pribadi mereka. DEX memiliki 3 bentuk implementasi yang ditemukan pada beberapa platform DEX, yaitu buku pesanan, swap,
agregator pertukaran terdesentralisasi. Cara kerja DEX. Pada pertukaran mata uang kripto tradisional, setiap pengguna pertama-tama membuat akun dan melengkapi persyaratan KYC di situs web atau platform. Pengguna kemudian melakukan deposit atau menghubungkan dompet kripto yang ada. Pengguna kemudian dapat membeli, menjual, dan memperdagangkan berbagai mata uang kripto. Anda juga dapat berdagang dengan mudah dan cepat untuk membangun portofolio jangka panjang terbaik. Pertukaran kripto terdesentralisasi di mana pengguna menghubungkan dompet cryptocurrency mereka ke perangkat lunak yang berjalan di situs web DEX. Yang ketiga, Decentralized Finance atau DeFi. DeFi adalah sistem yang membantu pengguna mengelola dana mereka sendiri tanpa perlu pihak ketiga. DeFi menggunakan metode enkripsi yang menjamin tingkat keamanan. Ini mempersulit peretas untuk mengakses data Anda. Manfaat Decentralized Finance dengan karakteristik tersebut. DeFi dapat membantu memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang saat ini belum dapat menggunakan produk layanan keuangan tradisional. Kegunaan Decentralized Finance seperti yang disebutkan sebelumnya. DeFi menyertakan aplikasi layanan keuangan terdesentralisasi dan tidak diatur oleh lembaga manapun. Ini berarti bahwa aktivitas utama DeFi saat ini kurang lebih mirip dengan layanan keuangan tradisional. Jadi, jenis aktivitas jasa keuangan yang ada di jaringan DeFi. Yang pertama, kegiatan pinjam-meminjam. Di kancah kripto, protokol peminjaman dan peminjaman adalah salah satu jenis aplikasi DeFi yang paling populer. Platform peminjaman dan peminjaman DeFi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem peminjaman tradisional. Contoh termasuk penyelesaian transaksi instan, kemampuan untuk menjamin aset digital, dan kemampuan untuk mengajukan pinjaman tanpa birokrasi yang rumit. Selanjutnya, aktivitas pinjam-meminjam dalam sistem blockchain juga tidak terkena risiko dari perantara. Hal ini membuat pinjam-meminjam lebih mudah, lebih cepat, dan dapat diakses oleh semua orang. Kedua, jasa keuangan. Aplikasi DeFi adalah aplikasi keuangan, jadi mereka menyertakan layanan keuangan selain kredit dan pinjaman. Kegiatan ini termasuk stablecoin, pinjaman kepemilikan rumah atau KPR, dan asuransi. Kegiatan detail lainnya, stablecoin, sharing pertumbuhan industri blockchain. Pengembangan aplikasi DeFi juga berfokus pada pengembangan stablecoin. Produk ini sendiri adalah aset kripto yang nilainya dipatok ke aset dunia nyata dan dapat dengan mudah ditransfer secara digital. Stablecoin penting karena bisa menjadi nilai tukar paling efektif untuk berdagang di ruang kripto. Mengingat bahwa nilai mata uang kripto berfluktuasi dengan cepat, harga sebenarnya dari layanan keuangan mata uang kripto mungkin terdistorsi saat pengguna melakukan transaksi menggunakan koin mata uang kripto. Yang ketiga, Decentralized Marketplace. Ini adalah kategori keuangan terdesentralisasi yang sulit untuk diklasifikasikan karena segmen DeFi ini menawarkan ruang besar untuk inovasi finansial dalam teknologi blockchain. Contohnya adalah pertukaran terdesentralisasi atau DEXs, platform untuk bertukar aset digital tanpa perantara. Selain itu, teknologi blockchain juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan berbagai instrumen keuangan tradisional di sana. Salah satu contohnya adalah platform untuk menerbitkan sekuritas dalam bentuk token. Proyek lain yang
terkait dengan pasar terdesentralisasi, termasuk produk turunan, perakiraan pasar, dan aset sintetis. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai desentralis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.